serunya kita ini, kalau kita main sama laki-laki, suami orang itu memang ada feel guilty-nya, ada ketertarikannya kalau main sama suami orang. Jadi misal, aduh, gue takut ketahuan nih. Aduh, itu yang bikin tantangan itu tuh yang seru. Halo guys, kembali lagi di HMB Channel. Terima kasih untuk kalian semuanya masih ngedukung HMB Channel ya sampai saat ini. Dan kali ini kita kedatangan tamu lagi atau narasumber yang sangat luar biasa lagi. Nggak HMB Channel tentunya kalau nggak ngebahas yang perontal-perontal ya. Jadi kali ini kita kedatangan tamu atau narasumber yang sangat luar biasa. Dan ini adalah narasumber yang sudah lumayan lama gitu loh untuk ngatur schedule-nya, ngatur jadwalnya, dan akhirnya ketemu lagi di sini dan akhirnya datang di HMB Channel. Jadi untuk kalian semuanya HMB Channel atau subscribernya HMB Channel, kita akan mempersembahkan salah satu ladies yang begitu cantik di hari ini ya. Wow, ladies gitu iya kan. Oh iya, nama siapa sih? Zelva. Zelva. Oke, ini adalah namanya Zelva. Kegiatan apa aja saat ini? Saat ini sih di rumah aja, Beb. Di rumah aja. Sebelumnya? Dagang. Oh, dagang. Dagang apa nih? Masa dagang diri. Kuliner. Oke. Jadi ini adalah narasumber kita, namanya Zelva, dan kegiatan sehari-harinya adalah berdagang ya, berdagang. Tapi terima kasih ya udah datang di HMB Channel ya. Terima kasih banyak. Akhirnya kamu datang juga ke sini. Oke, daripada kita berlama-lama guys, gitu loh, buat para subscribernya HMB Channel, kita kan korek tentang kehidupannya, kita kan korek tentang semuanya, gitu loh, semuanya, mulai itu dari yang sedih, dari yang tragis, atau mungkin kita nggak pernah tahu gitu loh, dan kita akan bahas di sini. Oke, daripada berlama-lama, langsung aja kita kupas narasumber ini. Oh ya, sekali lagi terima kasih ya udah datang ke sini ya. Oke. Nama Zelva. Kegiatan sehari-hari berdagang. Dagang ya. Nggak dagang-dagang yang. By the way, kamu cantik banget hari ini. Cantik apanya? Cantik banget gitu loh. Cantik banget gitu loh. Ini malam apa sih? Gak tahu ya. Tar dulu guys. Ini malam apa sih? Malam Jumat. Kayaknya nggak tahu deh. Kayaknya malam Jumat. Malam Kamis. Oh, malam Kamis ya. Oke. So, malam Jumat. Lanjut. Zelva, HMB Channel ini pengen tahu nih, ya mungkin ya kehidupan Zelva ya, terutama mungkin orang di luar sana yang menganggap Zelva ini adalah sosok yang mungkin apaan sih nih orang gitu kan, kita akan bahas di sini sosok Zelva ya, dan kita pengen tahu sejak kapan sih Zelva ini bisa menjadi seperti ini. Aku sih kalau soal naluri ya, itu dari kecil. Dari kecil? Tapi kalau untuk berpenampilan, gaya aku ya lepas kuliah. Lepas kuliah. Merasakan kewanita-wanitaan itu dari kecil? Aduh, dari kecil, Beb. Itu dari kecil? Jangan bilang dari rahim. Kayaknya. Tapi itu dari kecil itu udah... Dari kecil. Udah kayak, oh iya, gua wanita gitu. Berapa bersaudara sih, sorry? Aku itu cuman 4. 4 bersaudara. Itu semua laki-laki atau ada perempuannya? Perempuan satu. 2 laki. Oh, 2 laki-laki. Termasuk aku dong, jadi laki 3 dong. Kayaknya enggak dong, perempuan 2 kali ya? Enggak dong, perempuan 1. Laki-lakinya, aku anak pertama. Perempuannya 2 dong berarti. Iya kan? Atur. Iya. Terus dari kecil ya? Dari kecil. Itu ada pengalaman apa sih kok bisa, yang pasti kan ada tabrakan, pelecehan mungkin atau emang naruli apa? Naluri. Iya. Itu udah seperti kecil, itu. Dari kecil. Ada pelecehan nggak? Pernah sih sama saudara sendiri. Pelecehan apa itu? Ya, aku dipakai. Dipakai. Baju dong dipakai. Iya, pernah dipakai. Dipakai kayak gitu? Serius? Iya. Itu siapa? Dan itu SD. Itu siapa yang pakai lu? Om aku sendiri. Om lu sendiri? Om aku sendiri. Umur berapa? Umurnya ya 7-8 tahun. 7-8 tahun? Itu lu dipakai sama om lu sendiri?
Itu mungkin Dan, yang dan sampai sekarang tuh orang rumah nggak tahu, keluarga aku nggak tahu. nyokap nggak Baru tahu, ini nih. baru di HMB Channel. Wow guys. Dipakai berkali-kali atau cuma satu kali? Enggak, dipakai berkali-kali karena di samping itu juga karena aku kan nyaman gitu kali ya. Emang dasar anaknya juga nih yang kurang ajar kali ya. Jadinya sekali dipakai karena aku ngerasa nyaman, ya udah berlanjut. Nggak ada pembelaan gitu. Oh, lu nggak mau atau lu ngadu ke orang tua gitu Enggak, waktu karena itu? itu dia lah, karena kita nyaman kali ya. Karena gini loh Beb, aku nih kayak gini nih emang udah dari kecil. Naluri aku suka sama tertarik dengan laki-laki itu dari kecil. Cuman karena kan kecil kita nggak tahu Oke. perasaan apa sih ini, ada apa sih ini di diri gue. Oke. Gitu. Jadi gue ngerasa nyaman aja kalau gue deket laki-laki. Atau mungkin waktu kecil ada pengancaman mungkin dari om lu? Enggak. Berarti lu dari Memang diri dari lu kecil. udah nyaman aja udah. Aneh Itu kan? berapa kali dipakai lu? Aduh nggak kehitung kali ya. Udah kehitung dan lu nggak pernah ngadu sama ke orang Enggak, tua. enggak. Bahkan even ke kakak lu sendiri. Enggak. Dan lu enjoy. Enjoy. Wow. Aneh kan? Gue aja aneh. Om lu masih hidup nggak nih? Udah nggak ada. Oh, udah almarhum. Oke. Di saat lu masih dipakai dulu sama om lu, lu ya pasti masih cowok dong, masih bocil banget atau bocah ya. Oke, ini lebih spesifik. Di saat lu merubah look lu kayak gini, kuliah, Kuliah. Enggak, lepas kuliah, aku langsung berubah. Gitu. berubah kayak gini, semuanya lu Semuanya. rubah. Oke, boleh tahu nih ya, HMB Channel ya, mana aja yang dirubah? Payudara. Oke, taruh, itu udah dirubah. Udah. Berapa mili? 400. 400. cc. Premium pertama. Duh, nggak ngerti gue. Premium pertama melar dong kalau direndam bensin. Oke, just kidding. Itu dirubah. Dirubah. Apalagi yang dirubah? Dagu. Dagu. Oh ya, ini Dan agak bibir. bibir. Kelihatan seksi sih. Lebih dalam lagi? Di dalam-dalam? Enggak. Masih Enggak original. mau. Alasan? Dan nggak akan pernah mau. Karena gini, Beb. Kita tuh hidup di dunia ini sementara. Apa sih yang kita cari? Oke. Oke, aku potong kelamin aku. Untuk siapa? Pasti alasan itu untuk pacar. Bisa juga alasan buat diri sendiri, Pak. No, tentunya. 80% orang yang melakukan plastik surgery untuk bagian kelamin itu karena pacar. Karena pacar. Next, kalau dia putus, Kan bisa diobrol kemana? mana bisa disambung lagi dong? Iya, pastinya. Nah, makanya jadi Oke. apapun yang aku mau ambil untuk diri aku selalu pikir panjang. Dan nggak selamanya juga kan kita hidup di dunia. Nanti meninggalnya gimana? Bingung dong, Iya, pastinya. ya kan? Iya. Tapi kan mungkin ada sekarang 2022 ada yang bisa dilepas gitu apa namanya? Scrub gitu. Ya, Portable, bercanda, portable. bercanda. Jadi itu di dalam masih asli. Masih asli. Boleh pegang nggak? Coy, mau dipegang dong gue. Enggak, kita HMB Channel memastikan aja gitu. Oke. Gitu. Next. Di saat lu merubah look lu seperti ini sekarang, ya kan? Tanggapan keluarga terutama nyokap, bokap lu gitu. Ya orang tua ya di mana-mana tuh nggak ada yang terima lah, Beb. Mau gimana pun, hati kecil mereka pasti nggak terima. Ya pastinya. Cuman mau dibilang apa? Alasan lu apa ke orang tua? Ya ini aku. Mereka ngusir lu nggak atau menghapus lu dari kakak gitu? Untuk awal-awal aku diusir. Diusir. Pasti otomatis diusir. Karena yang mereka pikir bikin malu keluarga. Oke. Tapi setelah diusir itu aku tunjukin gimana caranya biar keluarga gue nih interest lagi ke gue, simpatik lagi ke gue. Bagaimana menunjukin? Ya dengan positif. Gitu loh. Dan aku tidak pernah yang dikit-dikit mah mau ini, pak mau ini enggak. Mandiri. Apapun yang aku mau di diri aku lakuin sendiri. Jadi aku nggak pernah yang ya kayak contoh kecil, aku dagang. Ya, dagang tadi. Iya ya. dong. Jadi apapun yang aku kerjain yang menurut aku menghasilkan buat aku, ya aku jalanin. Dan mereka keluarga-keluarga aku fine-fine aja, nggak ada yang marah. Yang penting satu, jauhi narkoba. Narkoba tadi. Ya pastinya. Kalau narkoba itu, papa keluarga aku bilang, you bermasalah tentang hukum apapun, kita masih bisa bantu. Oke. Tapi kalau you sudah narkoba, kita lepas tangan. Jangan sekali-kali pakai narkoba. Oke.
Lebih kita pengen tahu lagi nih di circle-nya keluarganya Selpa. Di saat lu diusir, kehidupan lu seperti apa? Sampai jauh nggak? Sampai lu ya, Aku itu awal diusir itu SMA kelas 2. oke. Di situ aku udah mulai dandan. Cuman kan kita belum 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 all out semuanya ya. Jadi udah mulai dandan, terketahuan terus berubah lagi jadi cowok. Terketahuan berubah lagi jadi cowok. Jadi di belakang mereka orang keluarga nih aku berubah gitu kan. Cuman aku pikir capek loh, gue kayak gini terus gitu. Udahlah sekali-kali gue show up ke keluarga gue, ini loh gue, this is me. Oke. Ya udah, akhirnya ketahuan, get out. Oh, itu tadi. Yes. Oke. Di saat lu get out, otomatis subsidi keluarga nggak ada dong, No, ya kan? Lu jualan kue, no. Awal pertama aku keluar, itu aku ngamen ngamen. di Blok M. Kayak gimana ngamen? Mungkin teman-teman aku di Blok M nih ada yang nonton, masih kenal aku mungkin. Di Blok M itu di belakang Lawai, halte busway. Oke. Itu tuh banyak karaokean Jepang, Korea. Iya, iya, iya di Ya, situ di situ ya. kan? Oke. Aku di situ ngamen. Ngamen Ngamen. Dan kita ngekos zaman dulu itu harganya 140.000 untuk 6 orang. Jadi kumpul-kumpulkan. Dan kosannya kecil-kecil banget. itu sorry, simal semua. Oh no, campur. Campur ada cowok-cowok juga. Gitu. Itu ada lu di fase kayak gitu ngamen. Iya. Dan di depan apa? Di depan karaokean Jepang itu tuh Korea. Kita mau makan nih. Yang kita makan tuh bekas-bekas ini, bekas-bekas apa? Bekas-bekas orang-orang keluar bawa styrofoam dibuang, itulah yang aku makan. Wow, Iya. menyedihkan guys. Itu yang aku makan. Gitu. Sampai akhirnya ada salah satu mami di karaokean itu, dia ngajak aku untuk gabung. Gitu. Oke. Luar biasa ya. Pengalamannya luar biasa. Nah dari situlah aku berani untuk dandan make up gitu. Tapi lu pernah nggak sampai orang kan kadang udah hidupnya di tahu sendiri di Jakarta sangat luar biasa gitu loh. Harus fight gitu kan. Pernah nggak lu di fase aduh itu kan pendapatan sedikit sekali. Pasti. Gua bukan mau ini ya, tapi itu kan pasti di bawah rata-rata. Pernah nggak terpikir untuk menjadi seorang kupu-kupu malam gitu? Ya itu berawal dari ngamen. Ngamen akhirnya kenal sama mami di situ, akhirnya diangkat untuk jadi kupu-kupu malam di situ. Kupu-kupu malam. Mungkin ada yang masih kenal aku. Hai. Suami itu mungkin ya, suami orang mungkin bahayanya ya. Ada nggak sih customer lu suami Oh orang? banyak berulang kali dilabrak sama istri orang. Pernah begitu? 7 atau 8 kalian deh dilabrak. Tapi gini Beb, Iya. serunya kita ini kalau kita main sama laki-laki suami orang itu memang ada feel guilty-nya, ada ketertarikannya kalau main sama suami orang. Jadi misalnya, aduh gue takut ketahuan nih. Aduh, itu yang bikin tantangan itu tuh yang seru. Ini kita ngebahas tentang dunia lu yang kupu-kupu itu ya, pastinya ya guys gitu. Jadi lu pernah di fase dilabrak istri orang? Sering, bukan sekali 2 kali, udah sering. Sorry, itu di pinggir jalan lu Di pinggir ininya? jalan, Pernah di pinggir jalan? Di pinggir jalan, di depan diskotik, or di kontrakan aku sampai didatengin. Enggak, maksudnya lu jual itu tadi apem kukus. Iya, aku dilabrak. Ada yang suaminya sampai ditarik pulang. Enggak, lu jualan tadi itu di mana? Apa namanya? Online atau lu di pinggir jalan? Enggak, waktu itu kan ada di karaokean Korea. Oke. Oh, lu Jadi masuk aku di situ. masuk di situ. Oke. Dan kebenaran badan aku ini mendukung. Dalam artian aku kan nggak yang keker, nggak yang gimana, jadi mendukung untuk aku jadi female. Oke. Jadi ya orang-orang tamu di situ taunya aku perempuan. Mereka nggak ada yang tahu aku. Serius lu? Iya. Kan itu kontes. Sistem kerja di situ kontes. Nanti kita berdiri semua berjejer, itu kontes. Siapa yang dipilih? Dan untungnya aku selalu kepilih. Tapi kan itu otomatis ini kita ngebahas seks pasti. Itu lu nggak pernah ketahuan gitu. Gini, pinter-pinternya kita, Bang. Jadi gini. Kalau lagi di room rame-rame, aku tidak pernah mau mabok.
Tapi kan harus entertain orang. Iya, di samping itu, pinter-pinternya aku. Kadang kalau lagi tamunya enjoy karaokean, minuman itu kita buang. Oh gitu. Jadi kayak Jadi aku nggak mau, aku mengontrol diri aku, nge-backup diri aku supaya aku tuh nggak, ya itulah capeknya kalau jadi female ya, Bet. Yang Dan- harusnya kita terbuka lepas. Mm, Kalau di tempat klub-klub gitu kan orang taunya aku perempuan. Jadinya aku harus bener-bener magerin diri aku nih supaya orang-orang nih di sekeliling aku nih, tamu-tamu aku nggak tahu siapa aku. Jadi fokus aku tuh yang nemenin, yang harus nutupin jati diri aku ke orang-orang, ke tamu-tamu. Itu yang Oke. susah sih. Konsentrasinya ke situ aja. Kenapa lu nggak jujur sama itu PT lu lah, ya, bisa dibilang kayak gitu. Gini. Gue ini gitu. Enggak, PT aku tahu siapa aku. Oke. Tahu. Oke. Cuman tamu nih ada beberapa orang yang tahu. Oke. Ya. Dan aku tanya, bermasalah kah? Enggak. Dan mereka enjoy karena aku entertain. Entertain dalam artian di dalam room aku bisa ngibur mereka gitu. Oke. Jadi mereka terhibur Oke. gitu, dan di situ kan sistemnya CC kerja. Dan CC aku paling banyak di situ. Dalam waktu 7 bulan. 7 bulan. CC aku banyak dan aku akhirnya naik peringkat. Di situ kan sistemnya kayak gitu. Oke. Kalau kerja kayak gitu. Oke. Itu balik lagi tadi masalah dilabrak. Itu ketahuannya kenapa? Ya ketahuannya kadang-kadang di zaman dulu tuh ya, Iya. zaman dulu tuh belum ada WhatsApp, belum ada Iya. apapun kan, SMS, terus BBM dulu tuh zaman dulu. Jadinya ya kadang-kadang terus kadang-kadang nih ada nih sebagian teman-teman aku nih Oke. yang nggak suka ngeliat aku. Dalam Oh, artian, sirik gitu ya. namanya dunia kayak gitu, dunia malam kan kita yang lebih laku atau dia yang lebih laku. Kalau aku sih ya gini ya, Beb, kalau memang lagi faktor aku yang laku, ya berarti emang aku yang rezeki aku lagi bagus. Kalau teman-teman aku nih kalau ngeliat aku laku, mereka nggak suka. Ya pasti persaingan seperti itu Iya. ya pasti sangat Nanti tajam. dicari tahu nih alamat tamunya atau Sampai segitunya. Iya. Oke. Zaman dulu kita bandel, zaman dulu itu lebih parah loh sebenarnya. Oke. Lebih parah Main sebenarnya. sikut-sikutan. Iya. Bukan karena sirik, mungkin pengen di posisinya Selva mungkin ya. Iya, itu lebih serem dari zaman sekarang. Cuman kan zaman sekarang ini kan seremnya karena ketolongnya ada media sosial. Banyak berbagai macam media sosial, jadinya orang ya lebih gampang lagi kalau mau ngancurin orang gitu. Oke. Iya kan? Kalau dulu kan cuma sebatas SMS, BBM. Ini kita seru-seruan nih. Di saat lu dilabrak, ini kita masih ngebahas labrak-labrakan ya. Sama istrinya, tamu lu. Itu pergulatannya seperti apa? Aku ledekin. Mau ngapain dia ambil Oke, serius? iya. nggak? Terus Aku gimana gini, coba? makanya punya apa jadi istri itu yang baik, yang benar, harus bisa menjaga Oke. suami. Iya. Iya dong. Iya. Jangan bikin suami itu boring. Iya enggak? Tapi pasti kan namanya dilabrak itu pasti ada pergulatan pastinya gitu. Nggak pernah. Nggak pernah, cuma Nggak main pernah. mulut doang. Main mulut. Lagian gini, Beb, kalau sumpamanya aku labrak, dia bener-bener labrak, itu kan mereka juga yang malu. Oke. Ya mereka kan yang datang bukan kalangan dari tukang beca, bukan kalangan dari Iya. tukang bis atau apa. Mereka kan yang kerja-kerja kantoran. Ya mereka malu dong. Iya. Kalau sampai ke up berita mereka, Oh, pasti ada orang-orang Iya ini juga. dong. Iya. Terus itu yang paling menyakitkan. Pasti ada dong omongan dari istri-istri mereka yang membuat lu sakit hati. Apa sih? Berbagi dong. apa ya, paling Sorry, lu dasar lu pelakor, dasar. enggak, zaman dulu belum ada pelakor, cuman sumpah serapah aja mereka. Apa itu? Busuk ya. Busuk ya gitu. Oke. Karena mereka nggak tahu aku. Iya. Busuk ya. Biarin, kenapa emangnya? Gue gitu. Oke. Iya. Biarin. Justru gue yang busuk-busuk yang dicari sama suami lo. Aku gitu ya. That's it. Terlepas dia mau berantem kayak nanti pulang di rumah bodo amat. Emang gue pikirin. Yang penting duit udah ngaku. Yes. Iya enggak? Iya dong. Zaman sekarang mah. Harus pintar-pintar ya gitu ya. Oke. Cuman itulah pengalaman. Serunya tuh di situ pengalaman hidup aku. Oke. Gitu. Tapi selanjutnya nih, kita sedikit lagi pindah. Zelva tadi ngomong masalah biaya kuliah. Oke. Saya didengar tadi di awal ya. Kamu kuliah? Boleh. Oke. Pinter ya. Ya. Gini, Beb. Oke. Walaupun kita nakal, kalau bisa nih aku menghimbau buat kalian-kalian, nakal manusiawi, Iya. pendidikan nomor 1.
Pendidikan nomor satu pastinya ya. Karena bekal kita nih nggak selamanya ganteng, nggak selamanya cantik, nggak selamanya muda, nggak selamanya kenceng. Next, kita tua nanti, kalau bukan ilmu pelajaran yang kita bekali dalam hidup kita, apa yang mau kita? Oke. Ambil jurusan Kita apa? harapin psikolog. Oh. Keren ya. Karena aku suka gini loh. Oke. Aku suka mempelajari karakter orang, aku suka mempelajari pola-pola hidup seseorang, apapun itu bentuknya ya, apapun itu genrenya. Jadi ya buat aku itu menarik aja. Oke. Kalau fakultas yang lain kan mungkin umum gitu ya. Kalau psikolog itu menarik buat aku. Oke. Bisa melihat orang dari sisi manapun mungkin kalau lu ini ya. S berapa? S1. Makanya aku kalau kenal orang, aku nggak mau banyak ngomong dulu. Baru awal kenal aku nggak banyak ngomong. Aku selalu ngeliatin dulu nih orang kayak gimana ya karakternya. Karena gini Beb, zaman sekarang ini kalau kita tidak benar-benar pinter-pinter untuk memilih orang itu seperti apa, pergaulannya gimana, track recordnya seperti apa, kita nanti takutnya kejerumus. Oke. Gitu. Karena aku udah nggak mau lagi kejerumus untuk kesekian kalinya. Gitu. Aku udah cukup masa lalu aku yang buruk. Aku sekarang mau enak, mau ngejalanin hidup yang sewajarnya. Oke. Yang paling buruk emang pengalaman hidupnya Zelva ini apa? Kalau dibilang pengalaman buruk ya banyak lah. Yang paling buruk deh, kita pengen tahu nih. Dari awalnya aja tuh aku udah buruk banget karena aku dipakai sama mamaku. Iya. Itu tuh udah fatal banget. Terus aku ngamen. Terus aku ya pokoknya dunia malam gitu. Dunia malam. Ya tadi kayak menjual diri. Dunia malamnya apa lagi? Kita pengen tahu nih. Ya jual diri itu yang paling parah. Jual diri buat aku. Yang harusnya tadinya aku nggak mau jual diri karena faktor ekonomi yang mengimpit aku harus hidup di luar. Ya mau nggak mau. Mau gimana lagi? Kalau kita nggak berjuang dengan diri kita. Gini Beb, aku lebih baik. Ini terserah ya kalau viewers mikirnya gimana. Ini pemikiran aku. Aku lebih baik jual diri aku daripada aku harus nyuri atau menyolong barang orang lain. Aku nggak mau. Dan itu juga pasti hukum. Ini juga hukum sih sebenarnya gitu loh. Tapi kan ya. Dan aku mungkin ngerusak diri aku aja sendiri. Okay. Nggak ngerusak orang lain. Oke. Gitu. Boleh tahu nggak ritnya waktu itu berapa? Zaman dulu itu besar. Oh. Rupiah apa dolar? Ya masih dolar lah. Dolar. Masih dolar, masih rupiah. Oh rupiah, oke. Karena kita di karaokean Korea, kadang-kadang kita dikasih yen. Oh ada juga kayak gitu. Wow. Cuman gini Beb, zaman dulu itu orang itu mahal. Oke. Servis orang mau minta di servis itu mahal. Nggak seperti zaman sekarang. Dulu zamannya aku, ini makan doang aja, makan kita di salah satu tempat. Tanpa aneh-aneh ya, makan aja nemenin. Itu kita bisa bawa pulang 800.000 sampai 1 juta lebih. Oke. Itu makan tok. Gitu. Pernah nggak ketemu dengan customer yang aneh? Customer yang aneh sih. Yang nyambuk lu mungkin harus terpuaskan. Ada kan orang aneh-aneh seknya? Enggak. Oke, kita ngomongin sek. Sek deh. Ada nggak orang yang lu temuin yang aneh banget seknya? Enggak sih. Cuman kadang-kadang apa itu? 1-2 orang kayaknya pernah deh. Apa itu? Lu dicambuk? Enggak, justru dia yang minta disiksa, bukan aku. Oh, disiksa dianya? Dianya disiksa. Aku kadang-kadang, aku gini loh Beb. Aduh, gue gak tega dong mau nyiksa lo, tapi come on, kata dia. Itu orang bule atau orang Indonesia? Asia? Orang Korea satu. Oke. Dan orang kita satu. Disiksa diapain? Dipanggang? Dia minta, kadang-kadang, gini loh, ada lilin nggak? Katanya minta ditetesin. Oke. Aku mikirnya gini dong, aduh ditetesin, nanti melenting dong kulitnya pada. Oke, ya. Aneh kan? Orang-orang tuh, festisnya orang tuh beda-beda. Itu yang paling aneh menurut lo? Aneh. Ada yang sampai diinjek gitu? Aneh. Kepalanya diinjek lagi. Jadi dari tiduran kita injek kepalanya. Serius? Itu ada aneh. juga kayak gitu? Iya. Oke. Aneh-aneh banget deh. Itu jatuhnya kan kayak BDSM ya? Iya, mungkin. Ya, wow. Terus, tapi mereka customer lu nih nggak ada yang tahu, lu masih taunya lu Enggak, cewek. kalau yang BDSM tadi pasti tahu dong siapa. Lu si Mel. Tahu. Oke, kita berpantas. Gini, kalau Oke. untuk yang berseks-seks gitu, itu pasti tahu.
Oh, ibarat kata kalau lu udah sampai itu bulat, itu tahu. Tapi kalau sekedar nemenin karaokean, nggak ada yang tahu. makan itu nggak ada yang tahu. Oke. Sampai bulat gitu, ya kan? Itu lu pemuas mereka dong. Ya. Pernah nggak lu temuin orang yang kayak kita berfantasi aja nih ya, berfantasi, berimajinasi. Pernah nggak lu ketemu orang yang justru dia kebalikannya lu servis, kayak contohnya gini, lu make dia. Justru itu orang yang disiksa itu gue yang harus pakai dia, Beb. Dan gue mau nggak mau dong. Pakai Gitu. ini di luar dicambuk ya, di Iya. luar dipakai yang Iya, dia dipakai. iya. Itulah fesis orang beda-beda. Lu jalanin apa nggak mau? Jalanin, Lu jalanin. bayaran mahal. Iya nggak? Semua itu duit. Oke, gue mau lihat bangun itu. Bangun lah. Bangun. Apa mungkin karena dia Gini, Beb. Oke, lu cerita deh. Oke. Karena aku tidak mengkonsumsi hormon. Oke. Emang ada pengaruhnya ya? Yang aku tahu ya, kalau ini setahu aku, maaf kalau misalnya salah. Oke. Setahu aku kalau laki-laki mengkonsumsi hormon perempuan, ya burung itu nggak bangun lagi. Setahu aku. Oke. Jadi aku nggak pernah pakai gituan. Oke. Jadi kayak kalangan lu ini ya, kalau nggak pakai yang seperti itu ada kemungkinan bisa bangun. Dan lu nggak pakai itu dan Nggak pernah. bangun. Bangun. Dan alhamdulillahnya aku nggak pernah pakai gituan. Memang udah kayak gini. Badan aku kecil, nggak perlu yang kalau orang pakai hormon kan gini, Beb. Orang pakai hormon itu biar kelihatan kecil. Iya. Kalau aku nggak perlu kayak gitu. Gue nggak bisa ngebayangin kalau lu pakai itu orang gitu. Tapi seru. Seru, beneran seru. Seru, serius, seru. Serius lu? Awalnya canggung. Aduh, masa gue yang looknya seperti ini? Iya. Gue harus pakai dia dong. Awalnya canggung. Tapi ya duit, men. Ya, nggak? Duit. Gue nggak bisa ngebayangin. Lu cerita deh. Iya, duit, men. itu suami orang apa emang dia seperti itu emang suka? Bujang, bujang, Oh bujang-bujang. Oh bujang-bujang. bujang. Oke Selva. Itu tadi lu ketemu customer dan seknya aneh dan lu yang make. Gue nggak kebayang gitu loh. Ya duit. Balik lagi duit tadi. Kalau duit ya, yang enggak jadi iya, yang iya jadi enggak. Duit. Karena zaman dulu tuh aku pengen tujuannya kan duit. Zaman dulu. Oke. Duit, duit, dan duit. Dan lu pakai tuh customer lu. Iya. Gue pakai. Dari itu ternyata enak dong. Enak. Gue pikir tuh gak enak. Ternyata canggung. Awal-awal tuh, aduh gue bisa gak ya? Gue bisa gak ya? Itu posisi lu masih kayak gini ya? Rambut di curly, Udah, iya, bulu iya, mata udah, yang udah, wow. Iya. Udah dandan. Dan lu harus bangun ngelayanin tuh Iya. orang. Iya. Dan kita pakai dandanan stocking gitu. Aduh, di hati gue gini, aduh bisa gak ya gue? Bisa gak ya gue? Dan akhirnya bisa bangun. Dan akhirnya bangun. Bangun sih bangun, maksudnya untuk mainnya itu bingung. Oh, Bisa nggak ya gue? Gitu. tapi kan lu pasti lu tahu dong caranya main. Awal-awalnya nih nggak bisa. Mau masukin nih meleset mulu. Meleset mulu. Jadi mau masuk, ini kok apa kenapa? Apa kelicinan? Apa-apa gitu kan? Ya kan pakai. Karena aku gini, kondom itu nomor 1. Oh iya, pakai kondom ya. Aku harus pakai kondom, pakai Oke. pelindung. Oke. Jadi di pelindung itu udah licin. Iya, ada pelitnya. Aku tambah gel lagi. Oke, ya. Jadi mau masuk lubang, meleset lagi. Lubang, meleset lagi. Bingung. Ini gimana sih? Sampai akhirnya, udahlah gue duduk aja. Lu dudukin gue. Gitu. Yang penting masuk. Gue gak kebayang ya, Zelva ya. Di saat lu making love dengan customer lu, itu cowok gitu loh kan. Lu looknya cewek. Desahnya sih kebalik kali ya. Ya, Dia mendesanya mana? dia juga desah. Desanya gimana? Karena kalau dia desah, gue diem. gitu. Dia desah, gue diem. Ntar gue desah, dia diem. Oh gitu. Iya. Enak Ya, enak sih. posisi itu. Enak sih. Oke. Kalau menurut lu enak, ada nggak perubahan? Oh ya udah deh, kayaknya enak di posisi itu. Berarti lu harus ngerubah lagi look lu. Gue jadi cowok aja deh gitu. Enggak. Karena pasaran market gue pada saat itu ya gue lakunya seperti ini. Oke, jadi mungkin ya lu ketemu customer lu paling ya 1212 yang melakukan hal seperti itu ya.
Karena gini Beb, gue nih kalau mau jadi real gay, kayaknya nggak bisa. Harus kayak gini. Karena penampilan aku yang badan aku kecil, jari-jari aku lentik. Jadi nggak bisa kalau aku gay itu kan yang stereotip yang manly gitu kan. Sedangkan aku ada juga yang melampai. itu boti. Oh, boti. Boti lah pasti. Boti ya. Si boti lah itu. Boti itu yang sari roti bukan sih? Enggak, boti itu tuh yang berperan menjadi ceweknya. Oke. Itu bisa dikategorikan apa sih? Boti atau gay atau bencong atau apa Dan gitu? sebenarnya kayak gitu tuh semua sejurus ya. Satu jurusan. Sejalur ya. Satu jalur. Cuman bedanya gini. Bedanya gay, mereka tidak dandan. Oke. Female atau transgender ya mereka dandan. Oke. Gitu. Kalau boti tadi nggak dandan? Boti tadi yang ngondek-ngondek gitu, gimana sih? Alay-alay gitu ngondek-ngondek. Oke. Gitu-gitu. Oke.